Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia. Saya tadi jalan kaki dari kampus 1 ke sini dan banyak toke berpesta pora ya. Turun ke jalan ya. Kaget saya tadi. Hampir saya injak soalnya. Nah, dia kaget, saya juga kaget gitu ya. Ini juga saya lihat di kadang-kadang kalau saya pulang malam dari kampus, ya pas ada laron banyak begini, baru tahu saya ternyata toke itu turun ya. Biasanya ada di atas gitu, ini turun di lantai-lantai nih. Ya. Mereka berusaha mencari makan ya. Di situ juga banyak tuh ya. Ada. Ya sudah. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat situasi belakangan ini rasanya kok agak ini ya, suasananya cukup membuat perhatian kita jadi agak pesimis ya. Karena kita lihat, wah, kita kalau kita di sini ya tidak terlalu banyak kena pengaruh ya. Sekarang kan lagi musim-musimnya basah sekali ya, banyak hujan dan kadang-kadang curah hujannya juga nggak kira-kira ya. Kalau hujan kelihatannya benar-benar total hujannya. Kebetulan di tempat kita tidak terlalu banyak ada pengaruhnya secara signifikan, tetapi di tempat lain di seberang pulau sana, ya saya juga punya teman-teman yang ada di luar pulau sana, di ujung Indonesia. Kalau kita lihat dari berita, wah rasanya menyedihkan sekali ya. Ternyata hutan-hutan kita itu sudah gundul. Wah sudah gundul. Sampai seperti kita ketahui bersama, begitu hujan deras berhari-hari itu terjadi banjir ya. Banjir yang isinya gelondongan kayu dan itu tidak bisa ditahan. Dulu tahun berapa ya, beberapa tahun yang lalu juga pernah terjadi di Sumatera Utara, di daerah Borok sana. Jadi di sana ada sungai yang sangat indah, didatangi oleh banyak turis. Kemudian tiba-tiba banjir gelondongan kayu. Dan itu menyapu banyak sekali pemukiman penduduk. Dan yang sekarang ini kelihatannya lebih parah ya, lebih parah karena berdampak di beberapa provinsi. Ya kita doakan saja semoga bencana ini cepat berlalu dan semoga banyak yang selamat ya, itu saja. Nah, malam ini saya akan menyambung tema dari apa yang akan saya sampaikan adalah masih menyambung dengan 4 pertemuan dengan saya sebelumnya. Ya, yang berhubungan dengan 7 kebiasaan yang efektif dari Stephen Covey. Saya sudah menyampaikan 4, ya ini yang kelima, masih ada 2 lagi. Semoga saya masih hidup. Yang pertama adalah kita review sedikit. Yang pertama adalah menjadi proaktif. Jadi kebiasaan ini oleh Stephen Covey. Jadi dia adalah seorang psikolog dan dia suka sekali dengan dunia motivasi. Kemudian dia menyimpulkan bahwa manusia itu kalau memiliki 7 kebiasaan ini, itu akan menjadi manusia yang efektif. Efektif dalam hal apa? Efektif dalam segala hal yang berhubungan dengan kehidupannya keseharian. Ya, misal dari profesinya, dari sebagai seorang pekerja, karyawan, mahasiswa, perumah tangga, dan lain sebagainya. Jika ini dilaksanakan, maka dia akan menjadi orang yang efektif.
Ya, orang yang sukses bisa dibilang seperti itu. Yang pertama adalah menjadi orang yang proaktif. Nah, proaktif ini diterjemahkan sebagai orang yang bertindak, orang yang berpikir dulu sebelum bertindak. Jadi begitu bertindak ada niatan baik di dalam pikirannya, kemudian dia bertindak. Kalau contoh-contoh yang kemarin saya sampaikan dan sekarang masih sama contohnya ya, ngambil sampah. Di depan ada sampah, ada pilihan mau dilewatkan atau saya ambil supaya tempatnya bersih ya. Mungkin niatannya cuma seperti itu. Tapi itu adalah salah satu tindakan yang mencerminkan kegiatan sikap yang didasari oleh sikap yang proaktif. Nah, proaktif ini punya musuh, punya lawan ya, lawan kebalikannya yaitu reaktif. Kalau reaktif ini apapun yang terjadi, apapun yang datang itu langsung direaksikan. Jadi orang ini tidak punya jeda untuk berpikir mana yang bisa saya pilih, tapi langsung aja bereaksi gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang disebutnya sumbu pendek gitu ya. Nah, kita cerminkan ke diri sendiri. Kita ini orang yang proaktif apa yang reaktif. Nah, saya nggak tahu, silakan disimpulkan masing-masing ya. Kalau saya sendiri saya merasa ya kadang-kadang saya jadi proaktif, kadang-kadang saya jadi reaktif, tapi harapan saya sendiri persentasenya semoga ya, namanya juga semoga, harapan, semoga saya menjadi orang yang proaktif, itu aja. Karena itu pilihannya yang lebih positif. Walaupun kadang-kadang tindakan-tindakan proaktif ini ada konsekuensi nggak enaknya. Tapi kita kalau misalnya berniat baik ya bisa kita lakukan, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah bertindak berdasarkan gambaran. Jadi kita punya gambaran ya, cita-cita di masa depan. Bukan cita-cita aja sih, gambaran di masa depan kita mau jadi apa, kita mau seperti apa, dan gambaran itu kita berjalan bergerak menurut gambaran yang kita tentukan. Ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya begin with the end in mind. Jadi di sana tuh di ujung sana ada sesuatu gambaran dan kita berusaha meraihnya. Ya, kita berusaha berjalan menuju ke sana. Nah, kalau di poin kedua ini, kalau kita mau lihat dari sudut pandang Buddha Dhamma, ajaran Sang Buddha, kita kaitkan dengan kebahagiaan tentu saja ya. Tujuan dari umat Buddha adalah kebahagiaan, betul ya? Setuju nggak Bu, Bapak? Setuju. Apa tujuan dari hidup kita adalah penderitaan? Ada yang begitu? Nggak ada ya tentu ya. Pio geleng-geleng kepala ya. Belum jana ya Pio ya? Belum, oke. Ya. Tujuan dari kehidupan kita jelas kita ingin jadi orang yang bahagia. Entah apapun, misalnya cita-citanya apapun, profesinya apapun, yang ingin kita raih apapun, ya yang jelas yang ingin kita raih adalah kebahagiaan. Ya, hal-hal positif yang ada di sana. Dan secara logis, kalau Sang Buddha mengajarkan, kalau kita ingin di depannya bahagia, ya jelas apa-apa yang kita lakukan untuk menuju ke sana, ya mendukung kebahagiaan yang ada di depan itu, gitu ya. Kalau kita cerminkan ke belakang, kalau kita cerminkan ke belakang, apa yang kita dapatkan sekarang, ya kita duduk seperti ini dengan atribut-atribut kita yang ada, jadi apapun, itu semuanya berasal dari apa yang jalanan yang kita lalui gitu loh. Ya logis ya. Nah makanya kalau kita di sini yang dimaksudkan oleh Pak Kofi ini, ya kalau kita ingin melihat ke sana, kita ingin jalan ke sana, kita ingin meraih yang ada di situ, ya kita harus menuju ke sana gitu loh. Segala tindakan kita ya mendukung ke sana. Begitu. Nah, kalau kita hubungkan sekali lagi dengan ajaran Sang Buddha, kalau kita ingin menginginkan kebahagiaan di depan, otomatis tindakan kita harus baik semuanya. Ada dua pembatas yang kita bawa terus, yaitu adalah hiri dan otapa. Ya, hiri adalah rasa malu untuk berbuat hal-hal yang tidak bajik. Itu hiri.
Kemudian yang kedua adalah otapa, rasa takut akan hasil dari perbuatan buruk atau tindakan buruk yang kita lakukan. Jadi sekali lagi sangat logis bahwa kalau kita ingin menginginkan kebahagiaan, hal-hal yang positif yang ada di depan, di masa depan kita, ya tindakan kita harus berdasarkan kerangka dari dua ini ya, iri dan otapa. Nah yang ketiga adalah berhubungan dengan skala prioritas, ya. Put first things first, artinya kita punya prioritas, kita melakukan apa-apa yang penting, dan jika dihubungkan dengan poin kedua, sekali lagi kalau kita ingin melihat, kita ingin meraih hal-hal yang positif di depan, ya semua usaha kita, effortnya didahulukan ke sana, ya, memberikan skala prioritas. Nah, kalau tiga hal ini dilakukan, yang pertama tadi adalah proaktif, kemudian yang kedua menuju akhir dari gambaran pikiran kita, begin with the end in mind. Kemudian yang ketiga ini skala prioritasnya dilakukan, itu sudah menjadi sebuah kemenangan personal ya, kemenangan individu kita. Artinya kita punya modal positif yang bisa kita gunakan supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah kalau sama Pak Kofi ini adalah kemenangan kita untuk menjadi orang yang efektif. Begitu ya kira-kira. Yang keempat, ini hubungannya, ini bukan lagi antara diri sendiri. Ya, bukan lagi hanya terbatas pada diri sendiri. Yang keempat adalah berpikir win-win ya. Nah, ternyata saya tidak tahu waktu sebelum Pak Kofi ini menyimpulkan Seven Habits ini, buku Seven Habits ini, merilis buku Seven Habits, apakah sudah ada yang pernah berpikir menang-menang? Saya nggak tahu, tapi yang jelas Pak Kofi ini berhasil mempopularitaskan konsep ini, berpikir menang-menang. Jadi kalau kita bernegosiasi dengan orang ya, bukan pakai paradigma lama. Pokoknya aku menang, kamu menang apa kalah, aku nggak mau pusing. Tapi kalau sekarang ditambahkan dengan tindakan-tindakan yang istilahnya holistik gitu ya. Kita berusaha untuk membuat dia juga menang, begitu. Saya menang, ya kamu juga oke dapat. Nah, jalan tengah yang demikian yang akan membuat sebuah transaksi atau sebuah konflik menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Tapi ya ternyata nggak gampang juga ya. Kalau misalnya orangnya bersikeras untuk tetap menang total ya nggak bisa juga ya. Kecuali pertandingan sepak bola gitu. Kalau pertandingan sepak bola nggak bisa berpikir win-win ya. Pokoknya menang ya. Yang itu berapa kebobolan terserah saya gitu ya. Nah kemudian saya akan masuk ke poin yang kelima. Poin kelima ini adalah kita berusaha untuk memahami, kemudian baru dipahami. Ya. Wah ini kelihatannya kalau menurut saya ini agak sulit ya. Paling gampang itu minta dipahami, betul ya. Rasanya kan paling gampang apa-apa yang terjadi kalau kita berdiskusi dengan orang, kamu nggak memahami aku, wah, begitu. Ini kayaknya agak mustahil ini Pak Kofi ini memberikan teori ini. Kita berusaha memahami dulu, baru ingin dipahami gitu ya. Nah urusan paham tidak paham ini berhubungan erat dengan profesi saya sekarang sebagai seorang guru ya. Saya masih mengajar anak-anak SD ya. Gak usah agama Buddha deh ya, yang sederhana aja. Hitung-hitungan misalnya ya. Kita kan sudah tahu jelas nih, hitung-hitungan ini seperti ini ya. Mudah sekali gitu ya, buat kita mudah sekali. Tapi ada anak-anak yang hitungannya sangat mudah gitu ya, wajahnya masih terlongong-longong begitu diberi soal gitu ya. Gini aja kok nggak ngerti. Wah, itu dia. Itu ilmunya seorang guru ya.
Gitu aja nggak ngerti. Ya anak itu memang tidak paham. Mau dibilang kayak apa ya memang faktanya memang nggak paham gitu loh. Kenapa dia paham? Ya itu yang kita cari tahu sebagai seorang guru. Tapi kata-kata itu mudah sekali kita sampaikan kepada anak-anak. Dan saya sendiri pun kadang-kadang ya masih ya, bukan kadang-kadang ya, sering gitu ya. Tapi di dalam hati ya, kadang-kadang saya sendiri mau mengekspresikan kayak gitu, saya rem dulu gitu ya. Ini aja nggak paham, ini susah amat sih gitu. Nah, itu baru soal-soal yang mudah, persoalan-persoalan mudah ya, hitung-hitungan yang sudah jelas. Nah, bagaimana dengan urusan yang berhubungan dengan kehidupan? Itu aja nggak ngerti ya. Susah ya. Sekarang Pak Kofi ini dengan gampangnya dia bilang, ya coba pahami dulu, baru kamu minta dipahami. Wah, makanya menurut saya ini bukan tugas yang mudah ya, tugas yang sangat sulit. Bagaimana kita bisa memahami seseorang? Bahkan diri sendiri aja kita belum tentu bisa paham, betul nggak? Apalagi disuruh memahami orang. Ya. Tetapi begini, yang bisa kita telaah dari sini adalah kalau kita lihat berusaha memahami dulu, baru bisa dipaham, baru kita dipahami, menuntut untuk dipahami. Kalau kita lihat di sini ada sisi aktif dan pasifnya. Memahami kan kita berusaha kan, berarti ini adalah kegiatan yang aktif. Entah gimana caranya coba. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya konflik, pertengkaran itu mesti ada yang tidak paham. Betul ya Bapak Ibu ya, ada yang tidak paham kan. Mungkin penyampaian kita tidak bisa dipahami oleh lawan bicara kita, makanya terjadi konflik. Atau ya saya sendiri kan hidupnya single kan, mungkin saya tidak tahu bagaimana kehidupan suami istri, tapi itu kan jelas harian ketemu ya, setiap hari ketemu orangnya itu saja. Mungkin suami berpikir, wah istri saya sudah paham apa yang saya mau ya, atau istri juga berpikir mestinya suami saya paham apa yang saya mau gitu ya. Tapi apakah demikian? Saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya kan lebih banyak berhadapan dengan anak-anak, lebih mudah ya. Lebih mudah. Kalau dengan sama-sama orang dewasa, wow, agak sulit rasanya. Jadi banyak intinya kalau konflik atau pertengkaran itu terjadi karena satu, menurut yang saya pahami, mungkin karena kurangnya pemahaman. Yang kedua mungkin kurangnya toleransi. Ya, biasanya berputar antara dua hal ini. Kalau kurang pemahaman, ya gimana caranya bisa dipahami. Sementara kalau toleransi adalah kalau kita lihat di KBBI dia berarti bersabar ya. Bersabar. Itu yang toleransi, yang disebut dengan toleransi. Nah, bersabar ini pada proses bersabar ini mungkin yang dilakukan adalah kita berusaha memahami dulu nih. Tiba-tiba misalnya ada seseorang mengatakan sesuatu yang menurut kita kurang enak didengar. Dada gitu ya. Terus kita berusaha pahami dulu nih. Nah, itu bersabar gitu ya. Kita coba nih. Ini orang kenapa nih tiba-tiba marah sama saya? Kalau saya misalnya seperti yang tadi sumbu pendek, langsung saya balas gitu ya, langsung saya balas. Bahkan mungkin lebih kejam atau lebih menyakitkan daripada yang dia sampaikan ke kita. Nah kalau gitu kan akhirnya nggak beres-beres. Tapi kalau misalnya kita punya logika yang cukup panjang, begitu ada kejadian seperti ini, kita coba pahami dulu, ini orang kenapa ya begini? Kenapa? Nomor satu itu kenapa dulu. Nah itulah proses bersabar, kita berusaha memahami. Dia marah, mungkin
Satu, bla bla bla, dua, bla bla bla, tiga, bla bla bla. Itu yang terjadi di pikiran kita. Tapi kalau kita tidak bisa memahami, ya, itu yang disebut dengan kesabaran kita berakhir ya. Kesabaran itu ada batasnya. Makanya akhirnya dia terus memancarkan cinta kasihnya gitu ya. Atau dia terus memancarkan kemarahannya. Kita tidak bisa memahami, kita berusaha memahami, akhirnya stuck gitu ya. Tidak ada titik temu, kenapa dia begini, akhirnya akan terjadi pertengkaran yang berlanjut. Nah, disitulah proses bersabar berhenti. Kalau Sang Buddha di Dhammapada 6 ini sudah pernah menyampaikan bahwa sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa. Tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Jadi walaupun ini ada satu titik yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita, walaupun kita tidak memiliki titik temu, tidak memahami kenapa dia bisa begini, menyampaikan sesuatu yang buruk pada kita, dengan senjata yang diberikan oleh Sang Buddha ini kita bisa, ya sudahlah gitu ya, pada akhirnya ya sudahlah, yang penting nggak konflik lah. Saya tidak tahu apakah ini positif atau negatif, tapi menurut saya lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Tetapi pada saat konflik ini terjadi, kita bisa meredam ya, dengan ajaran Sang Buddha ini kita bisa meredam, artinya tidak berkepanjangan. Nah, mungkin kalau orang ini sudah adem, baru kita akan mulai bertanya secara logis. Kalau orang lagi terbakar begitu, rasanya sulit sekali untuk diajak bicara gitu ya. Jadi saya sendiri kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, yang saya ingat, saya coba, dan saya melihat contoh-contoh yang orang-orang dekat dengan saya banyak sekali yang kebetulan profesinya juga sesama guru, dan mereka berada di atas ya, ketika bertemu dengan orang-orang tua, yang mereka lakukan ya didengarkan. Itu yang mau disampaikan oleh Stephen Covey. Ya, jadi cobalah pahami dulu. Dengarkan gitu ya. Sang Buddha malah lebih canggih lagi. Harus dipahami bahwa konflik ini akan memberikan kehancuran. Nah, kalau Sang Buddha sudah menyampaikan, ya udah nggak usah konflik gitu aja. Dikasih tahu kalau konflik itu udah menyebabkan kehancuran, ya sudah. Kita yang memutuskan untuk mengundurkan diri gitu ya dari konflik tersebut. Coba dulu dengarkan. Sang Buddha ini sering diminta bantuan oleh masyarakat ya, oleh masyarakat pada saat itu untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Sang Buddha beda dengan kita. Kalau Sang Buddha itu punya kemampuan batin. Jadi lihat orang sekali, wah langsung kelihatan masa lalunya begini. Jadi langsung tahu bagaimana cara membuat orang ini terbuka pikirannya gitu ya. Kalau kita kan enggak. Kita nggak tahu masa lalu seseorang seperti apa. Kita nggak tahu, kita cuma tahu kenal gitu ya. Tapi bahkan alasan mereka misalnya memaki, marah-marah, kita nggak tahu. Kalau Sang Buddha itu bahkan bisa tahu kehidupan masa lalunya ya. Jadi dengan kekuatan batinnya mudah sekali membantu orang memecahkan masalah. Itu Sang Buddha. Kalau kita ya nggak mungkin seperti itu ya. Kita itu berusaha menebak-nebak aja begitu. Jadi Sang Buddha sudah mengajarkan kepada kita melalui ajaran-ajaran yang luar biasa, termasuk dalam satu sutta yang sering kita baca ya, Karaniya Metta Sutta.
Di situ mungkin karena terlalu sering dibaca kita jadi lupa gitu ya. Di situ Sang Buddha mengajarkan makhluk apapun, dijelaskan ya, makhluk apapun yang begini, semoga mereka berbahagia. Ya, jadi karena Sang Buddha sangat memahami bahwa setiap makhluk itu berusaha untuk mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Ya, jadi apa yang diajarkan Sang Buddha itu juga menjadi modal dan senjata bagi kita untuk menghadapi masalah-masalah yang datang kepada kita. Saya akan menutup share ini dengan sebuah cerita, ya, cerita dari cerita Zen dari Jepang. Ada seorang guru Zen bernama Bankei. Ya, Bankei. Bankei ini sangat terkenal, muridnya banyak sekali. Karena dia sangat bijak, banyak orang datang untuk ikut berlatih bersama Bankei ini. Suatu ketika di satu pertemuan, ada seorang siswa yang kedapatan mencuri. Jadi murid-murid lain gak suka. Terus mereka berkumpul, menyampaikan kepada Bankei, guru, dia kedapatan mencuri. Dia tidak menjalankan ajaran-ajaran dengan benar. Tolong anak ini dikeluarkan, orang ini dikeluarkan. Bankei menolak, gak bisa. Wah, gitu ya. Kemudian pada kesempatan lain orang ini mencuri lagi. Si murid ini mencuri lagi, ketahuan lagi. Ya. Kemudian dibikin lagi satu pertemuan. Minta agar murid ini dikeluarkan. Bankei juga sama, tetap gak bisa. Ya. Mencuri lagi, gak kapok-kapok ini orang. Akhirnya mereka bikin petisi, murid-murid yang lain itu bikin petisi. Guru, kalau misalnya orang ini gak dikeluarkan, kami semua yang akan keluar. Nah, Bankei dengan sangat bijak dia mengatakan demikian. Kalian adalah saudara-saudaraku yang bijaksana. Kalian tahu apa yang benar dan apa yang salah. Kalian bisa pergi ke tempat lain untuk mempelajarinya jika kalian mau. Tapi saudara kita yang malang ini bahkan tidak tahu apa yang benar dan salah. Siapa yang akan mengajarinya kalau bukan aku? Aku akan membiarkannya tinggal bahkan jika kalian semua pergi. Nah, si murid yang mencuri itu akhirnya begitu mendengar kata-kata Bankei, dia langsung tumpah ya, langsung nangis dan keinginan mencurinya saat itu langsung hilang. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, sedikit sharing Dhamma dari pengalaman-pengalaman yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga bisa bermanfaat. Sabbe sata buantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.